Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Peri Malam tidak pernah menduga akan bertemu dengan pemuda yang paling disebelinya, Diego Mukti, yang bergelar manusia Sontoloyo. Apa yang akan dilakukan Peri Malam? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Tenaga dalam sedikit besar dilontarkan dari telapak tangannya, dan orang yang diserangnya hanya tersenyum tipis dengan kedua tangan terlipat di dada. Pukulan tenaga dalam itu membalik arah. Tubuh Peri Malam tersentak dan terpelanting hingga berputar 2 kali. Untung ia cepat kendalikan keseimbangan tubuhnya, hingga dalam kejap berikutnya Peri Malam telah kembali berdiri tegak menghadap ke arah Dirgo Mukti. Jaraknya menjadi 8 langkah dari Dirgo Mukti. Saat itu, Dirgo berkata dengan sedikit berseru, "Jangan melawan aku, Peri Malam. Kau akan mati oleh kekuatanmu sendiri. Percayalah." "Setan dengan kata-katamu, Dirgo. Kau telah mempermainkan aku dan memancing kemarahanku," geram Peri Malam yang tambah penasaran itu. Maka, serta-merta ia lancarkan pukulan tenaga dalamnya lebih besar lagi. Tepat sekali pukulan itu memantul balik. Tubuh Peri Malam terpental hingga 2 kakinya terangkat dari tanah. Tubuh itu melesat ke belakang dan jatuh membentur bongkahan batu karang. Peri Malam menyeringai sakit pada punggungnya. Napas Peri Malam tertahan beberapa saat untuk menghalau rasa sakit. Setelah itu, napasnya terhempas lepas. Peri Malam bangkitkan tubuh dengan hati membatin. Tangguh juga gelombang pelapis dirinya itu. Pukulanku tak mempan mendobraknya. Terhina aku jadinya diperlakukan seperti ini di depannya. Rupanya aku harus menggunakan salah satu jurus intiku. Saat pemuda itu tertawa bagai mengejek ilmu Peri Malam, perempuan itu segera angkat kedua tangannya dengan urat-urat mengeras. Kakinya menegang ke samping belakang dengan sedikit merendah. Kemudian membalikkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke mukanya. Tangan itu pun menyentak keduanya ke arah depan. Dari punggung telapak tangan itu melesat sebuah sinar kuning berbentuk bola sebesar kelereng. Sinar kuning itu melesat cepat ke arah Dirgo Mukti. Tapi pemuda itu tetap diam dan tersenyum-senyum. "Hiat!" Peri Malam melompatkan diri, berjungkil balik di udara, karena pada saat itu bola kuning berpijar-pijar itu memantul balik ke arahnya. Bentuknya 2 kali lebih besar dari saat meluncur ke arah Dirgo tadi. Benda itu menghantam gugusan batu hitam yang ada di belakang tempat Peri Malam tadi berdiri. Gugusan batu hitam sebesar kuda duduk itu menjadi putih seketika, dan angin laut menaburkan serbuk-serbuk putih itu sampai akhirnya batu sebesar kuda bersimpu itu tinggal tersisa sebesar katak. "Edan," geram hati Peri Malam. Alot sekali pelapis dirinya itu, suka ditembus oleh tenaga intiku. Tapi bagaimana jika aku gunakan jurus 1000 naga ya? Apakah masih tak mampu menembus gelombang pelapis dirinya itu? Dari tempatnya, Dirgo Mukti berseru dengan jelas sekali. "Hei, Peri Malam, simpanlah tenagamu. Sia-sia kau menyerangku. Jangan sampai aku bertindak keras dan membalas kesombonganmu, Peri Malam." "Aku sengaja menunggu balasanmu, Dirgo." Belum sekejap suara Peri Malam hilang, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang menggeledah diguncangkan bumi. Blum!
Tubuh Dirgo Mukti terjengkal dan berguling-guling di pasiran. Peri malam lebarkan mata karena kaget dan heran. Ia merasa belum menyerang lagi, tapi Dirgo Mukti sudah terjungkal dan itu berarti ada satu kekuatan tenaga dalam yang cukup dahsyat dan mampu menembus gelombang pelapis diri Dirgo Mukti. Jahanam, sentak Dirgo mulai tampak kemarahannya. Ia tidak memandangi peri malam, tapi menatap sekeliling dengan bingung. Matanya itu memancarkan kemarahan yang tak bisa terbendung lagi. Siapa yang berani campuri urusanku ini, ha? Sentaknya lagi. Peri malam juga lirikan mata ke sekeliling, mencari penyerang gelap yang sudah pasti berilmu tinggi itu. Sementara di sebelah gudukan batu, Dirgo Mukti berdiri dengan mendekap dada kirinya. Tampak ada cairan merah yang mengalir dari hidung. Tidak banyak, namun sempat membuat peri malam tersenyum kegirangan. "Hah, malah kau biadab," geram peri malam pada Dirgo Mukti dengan suara tak terdengar, sebab saat itu Dirgo berseru. "Hei, siapa yang berani menyerangku, ha? Keluar kau kunyuk, tampakkan batang hidungmu." Dirgo Mukti benar-benar marah. Ia sama saja dibuat malu di depan perempuan yang sedang ditaksirnya. Maksud hati unjuk kebolehan ilmunya di depan peri malam, tak tahunya terpental dan berjungkil balik dengan hidung berdarah. Rasa malu yang amat besar itu yang membuat Dirgo Mukti benar-benar marah pada orang yang mengganggunya. "Kalau kau benar-benar berilmu tinggi, tampakkan batang hidungmu dan hadapilah aku, manusia Sontoloyo," teriaknya keras. Dirgo Mukti sengaja salurkan tenaga dalamnya lewat teriakan itu, hingga batu-batu karang bergetar. Peri malam tutupkan tangan ke telinganya. Kejap berikutnya, dari celah bebatuan karang di belakang Dirgo Mukti melompat sesosok tubuh berpakaian coklat, berwajah tampan dan menggendong bumbung tempat tuak. Seketika itu, hati peri malam terpekik kaget. "Hah? Rupanya dia, murid Sinting si gila tuak." Dirgo Mukti segera kibaskan tangan kanannya ke arah Suto. Dengan cepat, Suto meraih bumbung dari punggung dan halangkan bumbung ke depannya. Trap! Sebuah pisau kecil bertali rumbai merah dari benang sutra menancap di bumbung tersebut. Pisau itu kepulkan asap sedikit. Setelah itu, Suto cabut pisau kecil itu dan membuangnya dengan seenaknya ke samping. "Haha, untuk apa kau pamerkan mainan kecil itu?" Suto melompat turun dari atas batu, melangkah dengan sedikit limbung. Bukan karena pengaruh pisau kecil tadi, tapi karena sejak tadi rupanya ia sudah cukup banyak minum tuak dan sedikit mabuk. Tapi matanya belum sayu, hanya sedikit merah di tepiannya. Dirgo Mukti terkejut melihat kenyataan yang ada. Rasa herannya makin bertambah setelah melihat pisau itu dibuang seenaknya oleh Suto ke samping kanan dan mengenai sebongkah batu. Batu itu pecah dengan menimbulkan bunyi yang pelan. Krak! Hah? Bisa menangkis lemparan pisauku saja sudah termasuk hebat. Apalagi bisa menangkis pisau itu dengan tenaga dalamnya, hingga bikin batu itu pecah tanpa suara. Jelas lebih hebat, kata Dirgo di dalam hatinya terkagum-kagum. Mestinya bambu itu pecah meledak ketika tertancap pisau. Tapi mengapa kali ini tidak? Siapa sebenarnya orang ini? Aku belum pernah jumpa dengannya. Lain lagi kata hati peri malam saat melihat kenyataan itu. Pemuda tampan itu benar-benar hebat. Rasa-rasanya inilah kesempatan yang baik untuk menghajar Dirgo Mukti. Ku adu saja Dirgo dengan murid Sinting gila tua itu. Pasti Dirgo tak akan berani menggangguku lagi. Dan aku tak perlu terlibat bentrokan dengan Dirgo sesuai pesan guru. Langkah gontai Suto menuju ke arah peri malam. Perempuan itu sengaja mendekat untuk memancing kemarahan Dirgo. Siapa kau sebenarnya hingga berani mengusik urusanku dengan peri malam, ha? Dirgo Mukti menyetak dengan melangkah setindak ke samping kirinya. Kini Suto dan peri malam sama-sama berdiri berjajar menghadap Dirgo Mukti. Saat itu, Suto menyuruh peri malam untuk menjawab pertanyaan Dirgo itu. Jelaskan padanya siapa aku. Kau pasti tahu. Tanpa banyak ragu, peri malam pun berkata dengan suara jelas. Dia adalah Suto Sinting, murid si gelat tuak yang punya julukan pendekar mabuk. Nah, sudah jelas kan? Tanya Suto pada Dirgo Mukti dengan mengejek sinis. Dirgo Mukti diam, tapi batinnya berkata,
Bagaimana kelanjutan pertemuan menegangkan ini setelah munculnya Suto Sinting alias pendekar mabuk? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.